Halo Sobat Rapper, gimana semua kabarnya? Insya Allah pada baik ya. Oke, jumpa lagi dengan Ane nih di channel Rapper Maxim 9977 bersama Ane ya, host Rian. Aduh, ucapin terima kasih banyak buat teman-teman setia subscriber yang udah sering nonton dan juga terapin, mungkin bermanfaat. Dan Ane ucapin selamat datang ya buat ente semua yang baru ngeliat channel ini. Ente liatin videonya dan juga praktekin, kalau ada manfaatnya baru ente share atau like atau jadi subscriber Ane juga bisa. Jadi gini teman-teman, Ane udah lama nih nggak bikin konten nih, sebulan. Nah, itu ada maksudnya itu. Jadi yang pertama maksudnya adalah pengen observasi di YouTube itu gimana tuh kalau misalkan kita itu nggak upload konten sebulan. Terakhir kan video yang ini ya, itu 17 April kalau nggak salah ya. Nah, baru upload lagi sekarang, dan itu ternyata ya berjalan. Walaupun Ane nggak ngupload konten ya ada aja sih penghasilan, tapi nggak signifikan kalau kita upload konten. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada rasa tuh Ane udah cukup kayaknya ya. Maksudnya udah cukup itu kayaknya seputar Maxim semuanya tuh udah Ane infoin gitu, baik dari strategi, dari teknik, dari pelanggaran atau di luar aplikasi juga semua udah infoin. Jadi Ane nggak kayak konten kreator lain gitu, suka ulang baru dibahas 5 hari kemarin dia dibahas lagi. Jadi itu dua alasan. Yang ketiga, kayaknya Ane lebih fokus ke narik sekarang. Kalau yang sering ketemu Ane di daerah setiap hari Ane nongkrong, itu pasti tahu kalau Ane setiap hari itu narik. Emang gak ada kerjaan lagi ya selain narik. Jadi deh 3 alasan. Karena duitnya tuh kalau narik ya pasti gitu. Dibandingin duit di YouTube dengan subscriber segini, ya itu duitnya belum pasti. Mendingan ada yang pasti-pasti gitu kan. 250.000 kotor sehari atau 150 ribuan sehari, itu pasti dapat dari Maxim gitu. Oke, kita ke substansi masalahnya nih. Jadi Ane upload konten kali ini itu adalah mengenai hal selama hampir mau 5 tahun nih Ane di Maxim doang nih. Baru kali ini Ane mengalami kejadian hal yang baru terjadi deh. Kira-kira apaan tuh? Oke, jangan kemana-mana ya. Tetap stay di channel Ane dan kita bahas setelah berikut ini. Oke Sobat Rapper, sebelumnya kita santai, kita ngopi dulu. Yang baru nonton channel ini, yang kaget kalau Ane sambil ngerokok, kita santai aja, cair kayak tukang ojek. Ini bukan konten ramah anak, bukan konten keluarga. Yang bawain juga Ane juga orang lapangan. Jadi kalau sambil ngerokok ya santai aja. Kalau yang nggak setuju udah nggak usah ditonton. Nggak usah ngaturan nih. Jadi gini, kita bahas materi videonya. Teman-teman, ini bener-bener hal yang baru pertama kali terjadi oleh saya nih, khususnya di Maxim, mengenai kita banding melalui feedback ya, mengenai suatu hal pelanggaran, dan itu bandingnya sukses gitu. Tapi nggak ke kantor ya, tapi melalui layanan yang sudah disediakan, yaitu menu tindakan dan feedback. Yang ini Anda jelasin dulu kronologinya. Jadi pada tanggal 20 Mei ya, itu saya itu stay di Sentra Raya Blok M, pengen ke arah Pasar Raya tuh. Jadi gini, Ane dapat argo 75.000, itu tujuannya dari Pul Damri Blok M ke Pul Damri Bandara Soekarno-Hatta Bekasi. Nah itu ya, seperti biasa kalau ente yang ngelihat konten Ane live kan pasti tahulah Ane chat oke. Terus kita lihat mapnya posisinya di mana,
Terus kita standby map Google-nya buat ke arah ke sana dan kita jemput gitu biasa. Nah, terjadi dinamika nih teman-teman, tantangan kerja, dimana kepalanya itu ada di, kalau yang sering nongkrong di Blok M tahu ya, Libertahub tuh, Bank Mandiri, itu belokan ada di situ. Tapi titik ordernya itu ada di sebelahan kantor Gojek tuh. Saya datang ke tempat titiknya, itu nggak ada. Akhirnya saya ikutin kepalanya, itu mentoknya. Setelah saya mau sampai di logo kepalanya, itu hilang. Akhirnya saya balik lagi lawan arah dikit, lewatin mulut pintu terminal Blok M, saya balik lagi. Saya tunggu di situ. Nah, terjadi dinamika nih. Kurang lebih saya hampir nunggunya itu 30 menitan. Jadi ada dilema nih, mau saya cancel prosedur atau saya tetapin. Tapi feeling saya ini beneran order. Saya chatting berulang, saya telepon ditolak. Telepon di internet ya. Oh iya, kalau berkaitan dengan telepon internet, kalian itu aktifkan dulu SIS yang ada di parameter ya, baru bisa pakai telepon internet. Itu di cancel, ditolak, dan ada pemberitahuan suruh via chatting aja. Akhirnya setelah lama 30 menit terjadi dinamika chat. Intinya, Kak, kalau nggak mau ngorder tolong di cancel biar saya cepat dapat orderan lagi, saya hanya cari nafkah. Dan seperti itu, ternyata dia samperin saya. Akhirnya terjadi obrolan nih teman-teman, dimana yang order ini adalah ibu-ibu Parubaya ya. Dia ini ternyata tujuannya ke Bandara Soekarno-Hatta, bukan ke Pul Damri yang ada di Bekasi itu, harga 75. Nah, dia berasumsi, ini mode pembicaraan deh, Pak, tadi saya lihat ini argonya 65, itu langsung ke Bandara Soekarno-Hatta, kok ini 75? Langsung saya counter ya, Ibu, kalau ojol itu kan udah sepakat harga yang udah ada. Nah, ini harganya 75 tapi arahnya ke Bekasi, bukan ke Bandara Soekarno-Hatta, tapi ke Pul Damri yang ada di daerah Bekasi. Akhirnya sepakat dia naik 75, pengen ke mana? Ke Bekasi itu, Pul Damri. Tapi di tengah jalan dia sekali lagi keberatan. Itu belum jauh dari terminal Blok M. Dia bilang, Pak, tadi argonya 65. Itu langsung ke Bandara Soekarno-Hatta, nggak ke Bekasi. Oh yaudah, gini deh Ibu. Ini Ibu order aja lagi ulang. Ini saya selesaiin di sini ya. Saya selesaiin di sini. Nanti Ibu order aja lagi ke Bandara Soekarno-Hatta. Yang ini saya selesaikan di sini. Nanti Ibu order lagi. Kalau dapet saya antar. Kalau nggak dapet saya, ya udah. Mungkin driver lain. Jadi itu ya. Nah, di sini saya rubah rute, saya selesaikan sesuai titik ya. Nah, seperti yang pada ini nih, itu argonya jadi 11.200. Itu juga saya suruh bayar dia. Udah Ibu, saya turunin, Ibu order ulang ke Bandara Soekarno-Hatta aja, jangan ke Pul Damri Soekarno-Hatta. Nah, dia kaget, ternyata tuh argonya 105.000. Dan kalau yang ke arah deket-deket bandara 98. Ya udah saya tinggal Bu, saya permisi dulu Bu ya. Jadi saya tinggal tuh. Nah, di tengah jalan saya mau ke arah Patimura, Al-Azhar, saya feedback lah orderan ini. Nggak lama itu saya feedback. Saya pilih tindakan, pilih buruk, terus saya centang pelanggan aneh, sulit dipahami, orderan kurang tepat, dan yang tugaskan order ini saya beri alasan. Setelah itu fase yang kedua, saya langsung seperti biasa cari orderan biasa, dan nggak ada kendala hari itu tanggal 20, hanya itu aja. Tetapi nih teman-teman, esokan harinya itu terjadi hal yang nggak diinginkan.
seperti apa. Oke, jangan kemana-mana, nanti kita lanjut setelah berikut ini. Tetap di channel Anda di Driver Maxim 9977. Oke sobat driver, kita lanjut ya. Kita lanjut. Jadi dari kronologi yang tadi saya jabarin di slide sebelumnya, di hari esoknya nih, saat lagi narik enak-enak, udah dapat berapa orderan, dapat informasi surat pelanggaran, teng gitu kan, tanda X. Saya lihat ternyata itu adalah, ini orderan yang kemarin nih. Saya itu terkena PBO, pelanggaran berdasarkan order. Langsung dong, saya banding melalui orderannya masih ada, karena kan 24 jam baru hilang nih. Itu belum nyampe sore, karena orderan yang itu saya dapat sekitar jam 5-an sore, dan ini belum jam 5 sore, jadi ordernya masih ada. Saya feedback lah, saya tulis dengan kata-kata yang baik. Nah, jadi poinnya adalah kalau ingin feedback, teman-teman gunakan bahasa yang baku, yang baik dan benar, yang sopan. Dan juga satu lagi, kronologinya adalah sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya, jangan bohong. Karena nanti ada cross check balance ya, yang pernah saya infokan. Mungkin kantor nelpon pelanggan, mungkin kantor cek by data system, benar nggak runutan kejadiannya. Dan yang saya lakukan adalah saya menggunakan bahasa yang seperti ini. Kalian bisa baca tuh. Jadi saya menggunakan bahasa email ya. Bahasa baku, dimana kalau kita ingin surat menyurat surel, itu bahasanya seperti ini. Jadi kita menghargai administrator apa saja dengan bahasa seperti ini. Jadi bisa dilihat urutan kronologinya. Nah, di feedback itu saya infokan kronologinya yang tadi saya jabarkan, dan juga saya jelaskan dan saya tantang, suruh tanya pelanggannya. Nah, setelah saya feedback, saya koordinasi dengan Satgas nih. Maksudnya kok bisa saya kena pelanggaran karena hal ini. Nah, dari Satgas di sini Koryo ya, saya infokan kronologinya. Nah, beliau ini menerangkan kenapa bisa pelanggaran, itu ada penyebabnya. Yang pertama adalah kalau argo besar nih 75, 85, 95, tiba-tiba kalian rubah rute, itu jadi hal yang kecil, argonya kecil maksudnya, kalian bisa kena pelanggaran nih. Dianggap sistem kalian itu mengakali jadi offline. Jadi kalian bawa pendek selesai, tapi kalian terus lanjut. Banyak di beberapa kasus yang si driver ini malah nyalahin lagi aplikasinya di daerah yang udah dia cancel tadi, dia antar offline, dia nyalain lagi. Nah, itu pasti kedeteksi. Nah, saya dianggap seperti ini gitu. Jadi 75 saya rubah rute, terus di cancel jadi argo 11200, tapi saya bawa, itu anggapan server, makanya saya kena pelanggaran berdasarkan order. Tapi kenyataannya saya banding melalui feedback resmi, itu saya ceritakan kronologinya kalau nggak kayak gitu. Dan saya menantang kantor untuk cross check ke pelanggannya ya, dan juga cek sistem chat yang sudah terjadi. Kan saya ada chatting tuh tadi sebetulnya, dan juga telepon yang terjadi dari internet tadi bisa dicek by sistem. Oke, jadi intinya adalah Satgas ini nyaranin saya suruh ke kantor, tapi saya beranggapan ya udahlah, kalau udah ada surat kayak gini udah pasti kena pelanggaran. Percuma juga kalau kalian ke kantor, karena nih yang udah ya udah saya tanganin. Kalau masalah pelanggaran ke kantor itu nggak bakalan digubris teman-teman, karena ya udah tuh kerjaan lo.
terima aja lu pelanggaran gitu. Ada yang beberapa kasus itu dia nggak tahu taunya pelanggaran, itu mungkin delay sinyal. Banyak kan PTO ya, yang disebut PTO gaib gue bang, PTO bukan PTO gaib, itu mah emang ente lewat. Terus juga ada masalah sinyal nih, sinyal provider, harus itu orderan masuk, cuman sinyalnya lemot. Nah itu, atau juga RAM nih, koneksi RAM. Oke, kita balik lagi ke hal yang tadi ya. Jadi saya feedback, dapat balasan dari kantor seperti ini. Intinya ya udah, saya terima, ya udahlah, percuma juga ngapain kantor. Tapi perlu digarisbawahi, saya nggak melakukan hal-hal yang di luar prosedural ya. Karena saya menjaga nama baik saya sebagai konten kreator Maxim. Nggak mungkin saya berikan contoh yang nggak baik, apalagi mengenai operasional taksi driver ya, kayak cara-cara yang nggak bener saya kan nggak saya ajarin. Apalagi ini yang berkaitan dengan orderan dimana sanksinya itu PBO ya, bisa anyep 3 minggu lebih ntar nggak dapat orderan, susah dapat orderannya. Jadi itu. Nah ajaibnya, besokannya setelah saya pasrah lah, kan biasanya kalau surat hari ini besok pelanggarannya kan, ternyata saya udah ngeluh nih sama istri saya kan, aduh kena PBO lagi begini. Waduh trauma dong ya, PBO terakhir kali kan yang itu. Iya ya, siap-siap deh, saya ngomong sama istri saya. Ternyata saya cek akun, tanggal sudah berubah, saya nggak ada PBO teman-teman. Dan ini saya girang ya, maksudnya ini baru pertama kali terjadi di mana setelah berapa tahun narik taksi driver, kita feedback dengan cara yang baik dan menjelaskan kronologi yang ada dengan bahasa yang baik. Nah itu bisa berdampak, tadinya pelanggaran ya nggak pelanggaran. Jadi teman-teman, pesannya adalah kalau memang terjadi hal yang tidak kita inginkan tetapi tidak terjadi dengan fakta yang sebenarnya, contoh kayak kasus saya tadi, di mana saya benar-benar nggak melakukan hal yang di luar prosedural, tidak memainkan order dan tidak melakukan pelanggaran, banding dengan bahasa yang baik menggunakan layanan feedback yang ada di aplikasi. Contohnya seperti ini. Ini saya contohin orderan lain ya. Kalau mau feedback tuh gini. Jadi intinya itu ya teman-teman ya. Di konten kali ini saya ceritakan semua kronologinya seperti itu, dan ini baru pertama kali saya alami. Oke teman-teman, itu aja konten dari saya. Semoga bermanfaat. Mungkin Juni sampai ke depan saya udah mulai upload konten lagi ya. Kemarin hanya riset tuh, 1 bulan kalau ngupload konten kira-kira dampaknya apa buat channel saya. Dan yang 2 juga saya lagi fokus narik aja, karena duitnya lebih pasti daripada upload konten, makan waktu, terus juga uangnya nggak seberapa, dan yang ketiga adalah mengganggu narik saya sih sebenarnya, karena banyak editing, juga banyak yang lain. Tapi itu aja deh teman-teman, nggak lupa dan nggak bosan, tetap waspada, selalu hati-hati, dan tetap aman di jalanan, jangan ugal-ugalan. Ingat, kita cari rezeki bukan lagi adu skill ketangkasan. Ada orang-orang tercinta yang nunggu kita di rumah. Ingat, kita profesi yang selalu berpapasan setiap detik, setiap menit, berlalu lalang dengan kecepatan dan berhadapan dengan kendaraan-kendaraan yang berkecepatan yang lain. Jadi tetap waspada dan hati-hati. Banyak kawan aneh, banyak rekan-rekan aneh yang udah wafat dan juga kecelakaan. Jadi jangan sampai ente terjadi. Tetap waspada, stay safety di jalanan. Oke, sobat driver, sampai jumpa lagi di konten-konten berikutnya. Semoga ini bermanfaat. Kalau bermanfaat, di like, comment, share dengan bahasa yang adab dan sopan. Kalau bermanfaat, bagikan aja ya. Oke, salam driver semuanya, sampai jumpa lagi. Semoga Allah memberkahi kalian. Amin.